murid Yesus dalam program baca Alkitab bersama kelompok Bible Study Ladies of the Fellowship. Dengan pertolongan Roh Kudus kita coba mengeksplor Yohanes 10. Di ayat pertama, di awal-awal ada kata-kata penting yang perlu kita ingat. Yang pertama kandang, ada kata pintu, ada kata domba, ada kata gembala domba, ada orang upahan dan pencuri atau perampok. Jadi di pertama di situ dikatakan bahwa yang masuk tidak melalui pintu tetapi melalui tembok adalah seorang pencuri dan perampok. Kandang itu dalam pemahaman Yahudi adalah kelompok dari umat Allah itu sendiri. Pintu itu adalah gambaran dari Yesus itu sendiri. Sedangkan domba-domba itu adalah jemaat-jemaat di dalam Kristus. Jemaat-jemaat baik itu jemaat-jemaat di padang gurun maupun juga jemaat-jemaat yang di luar itu. Kemudian gembala domba di situ adalah Yesus itu sendiri, dan orang-orang upahan ada yang masuk lewat pintu juga. Tetapi yang masuk lewat pintu itu ialah gembala domba. Dia akan memanggil domba-dombanya menurut nama-namanya sendiri, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal. Mengenal di situ di ayat keempat itu memiliki makna ginosko, gak sekedar cuman kenal nama, tapi hubungan yang sangat dekat sekali. Bahkan di pemahaman Yahudi, mengenal di situ ibarat mengenal seorang suami terhadap istri. Kenapa mereka bisa mengenal? Karena domba-domba ini terhubung dengan Tuhan, karena mereka adalah keberadaan roh jiwa. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan Allah karena roh jiwa mereka hidup. Tuhan Yesus mengatakan di ayat ke-7 dialah pintu menuju kepada keselamatan. Pintu bukan berarti seperti pintu yang kita lihat di rumah, tetapi pintu itu seperti halnya kita mengatakan, pintu untuk masuk kepada seseorang bisa melewati si B gitu ya. Nah, pintu untuk bisa masuk kepada keselamatan melalui Yesus, seperti itu. Nah, sebelumnya itu yang adalah Mesias palsu atau pencuri atau perampok. Pencuri itu di ayat 10 dikatakan dia mencuri, kemudian membunuh dan membinasakan. Sedangkan Yesus, dia datang untuk memberikan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11-12 itu menceritakan bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu dia mampu menyerahkan nyawanya. Kalau seorang upahan, dia tidak bisa menyerahkan nyawanya karena gembala yang baik itu adalah pemilik dari domba-domba itu sendiri. Tetapi seorang upahan bukanlah memiliki domba-domba itu. Kita adalah milik Kristus. Memang sudah menjadi kehendak Kristus daripada mulanya bahwa dia menyerahkan nyawanya supaya kita yang harusnya binasa, domba-dombanya yang harusnya binasa, bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Kemudian di ayat ke-16, bagi domba, Yesus adalah gembala bagi domba yang ada di dalam kandang itu. Itu adalah kelompok-kelompok orang Yahudi. Tetapi Yesus juga menjadi gembala bagi domba yang lain, non-Yahudi atau Gentile. Yesus gembala bagi semua orang atau semua bangsa. 17-18 juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya dan untuk menerimanya kembali, seperti halnya kita menaruh deposito di sebuah bank, kemudian menyerahkan kepada bank, kemudian suatu saat bisa menerimanya kembali. Allah itu maha kuasa, Yesus itu maha kuasa, dia bisa memberikan nyawanya,
dan dia bisa menerimanya kembali. Karena itulah tugas yang diberikan Bapa, memberikan nyawanya dan untuk mengambilnya kembali. Itu tugas daripada Mesias. Kemudian di ayat ke-24 di situ dikatakan Yesus yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, tanda-tanda dan mujizat, tetapi itu pun tidak cukup bagi orang Yahudi untuk mempertanyakan. Mereka masih bertanya, kalau memang Mesias tunjukkanlah, katakanlah dengan terus terang. Tetapi Yesus sudah mengatakan, tapi mereka tetap tidak bisa mengenalnya karena roh mereka roh yang mati. Tetapi roh yang hidup itu menjadi domba yang mengenal suara Yesus. Kita di situ disebut ayat 34 adalah Allah karena kita itu keberadaan roh ya. Jadi manusia itu dikatakan Allah karena manusia itu ada tubuh, jiwa dan rohnya. Sehingga keberadaan kita adalah Allah, tapi dalam huruf kecil ya. Kalau di ayat 34-35 itu dikatakan, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman kamu adalah Allah, gitu Tuhan katakan. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, Allahnya huruf kecil ya. Sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi karena kita memiliki keberadaan roh, manusia itu ada rohnya, maka disebut Allah. Sehingga bisa menerima firman Allah. Makanya kita bisa mengenal sebagai domba-dombanya, kita bisa mengenal firman dan kebenaran Allah. Karena kita adalah Allah yang sudah tersambung dengan Allah itu sendiri, seperti gambar yang ini ya. Jadi kita sudah tersambung dengan Allah. Jadi tetap stay connect dengan Allah sehingga kita terus bisa mendengarkan apa yang Allah katakan. Tuhan Yesus memberkati.